Selamat malam. Kali ini aku mau menceritakan kisah Madeni. Kisah horor yang dialami oleh Bapak Trianto. Di tahun 2010, Pak Trianto bekerja di kota Bandung. Pak Trianto berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan waktu itu di bulan November dia sangat merindukan orang tuanya dan dia memutuskan untuk berlibur sejenak. Pak Trianto memiliki pekerjaan yang cukup bagus, jadi dia bisa kapan saja meminta untuk cuti. Pak Trianto di tahun 2010 di bulan November mengajukan cuti selama 7 hari. Pada tanggal 10 November 2010, Pak Trianto akhirnya mudik menggunakan kereta api dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun SD Provinsi Jawa Tengah. Pak Trianto saat itu menggunakan kereta sore dan tiba di stasiun kereta SD sekitar jam 2 pagi. Pak Trianto pun menghubungi keluarganya bahwa dia akan mudik pulang ke kampung menggunakan kereta dari Kiara Condong. Nah, Pak Trianto ini menghubungi keluarganya agar motornya yang ada di kampung itu ditaruh di stasiun SD dititipkan, karena dia datang jam 2 pagi dan biasanya itu seperti beca, ojek, itu jarang ada yang mau mengantarkan penumpang ke desanya Pak Trianto karena jarak yang jauh dan jalanannya itu sangat sepi dan juga jalanannya rusak. Jadi Pak Trianto memutuskan untuk bawa sendiri motornya. Sesampainya Pak Trianto di stasiun SD ini, dia kan bergegas tuh pengen cepet-cepet pulang. Biasa kan kalau dari turun kereta langsung rebutan terus keluar gitu. Nah, dia ditarik tangannya sama mbah-mbah, dibilang, "Mas aja balik di situ tunggu kok tekan beduk subuh," kayak gitu. Maksudnya, "Mas jangan pulang dulu, nanti aja kalau sudah terdengar azan subuh," katanya gitu. "Oh ya mbah," dia tuh cuma mengiyakan. Terus Pak Trianto tuh jalan-jalan, wong aku selak pengen ketemu bingungnya karo saudara-saudara, katanya di dalam hatinya. Maksudnya gini, aku tuh pengen cepet-cepet ketemu orang tua karena udah kangen sama saudara-saudara di sana gitu. Setibanya di dalam parkiran motor, Pak Trianto itu ketemu sama temennya perempuan, temen dari kampungnya. "Lah, Sri, kowe kenang apa nang kene?" Maksudnya, "Sri, kok kamu kenapa ada di sini?" "Iya Mas, aku bare mulih," katanya. "Iya Mas, aku baru mulih mau pulang," katanya. "Oh, dijemput apa?" katanya. "Dijemput apa enggak?" katanya gitu kan, kata Prianto. Dia jawab cuma lemes, "Boten," dia bilang gitu, "enggak." "Ya wis, melu aku bae main bareng, main anak kancane aku," kata dia. "Ya udah ikut aja sama aku biar aku juga ada temennya pulang." Terus dia cuman menganggukkan, "Oh iya," kata dia begitu kan. Terus dia naik tuh Pak Trianto naik motornya pergi berdua sama Sri. Sepanjang jalan dia tuh Sri ngajak ngobrol. Sri Deneka kok menang bae sih," katanya. "Sri, kok kamu
kok cuman diem aja, biasanya kok kan nyerocos, biasanya kamu kan apa cerewet gitu, apa baik diceritakan dan kamu masih meneng baik, apa aja diceritain, kok sekarang diem aja, dia bilang kayak gitu Pak Trianto. Ya ora apa-apa. Nah si Sri itu tuh jawabnya gitu, ya nggak apa-apa. Nah setampainya di desanya Pak Trianto, biasanya kan rumah tuh memang jauh-jauh kan jaraknya. Ada satu rumah yang memang ada kaca jendela kayak gitu, terus ada penerangan gitu kan. Di situ tuh kelihatan lah kalau orang naik motor tuh kayak kacanya tuh mantul ke kita. Dan ternyata agak merinding, yang dibonceng Pak Trianto itu bukanlah Sri, tapi Mbak K. Ya Allah, akhirnya dia tuh ngebut sampai depan rumahnya. Kan rumahnya tuh kayak pintunya blabak kayak gitu kan, blabak tuh kayak pintu kayu gitu yang cuma dislot sama kayu, diterobos masuk naik motor dan dia pingsan. Pak Trianto mengalami demam sekitar 3 hari dan dicariin orang pinter kayak gitu. Dan di apa sih kalau di Jawa itu kayak di idep payu gitu loh, kayak orang pinter cuman jadi kayak jempolnya tuh di lidahnya gitu, di ini terus di ke kepala, dan akhirnya dia tuh siuman lah gitu ya istilahnya, bangkit. Terus ditanyain kenapa, ya katanya dia boncengin Bake. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Triantonya sehat dan gak kenapa-kenapa. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Bye.